Mereka berdua lalu menuju sebuah daerah bagian negara Tennessee. Swigger berniat mendatangi seorang legenda penembak jitu yang dikenal paling hebat. Mereka berbicara mengenai teknik pencocokan senjata dengan pelurunya yang telah ditembakkan. Ia juga membicarakan konspirasi yang melibatkan para penembak jitu. Orang itu lalu menyebutkan ciri-ciri penembak jitu tersebut. Dan ternyata orang yang menembak uskup adalah seorang pria yang menggunakan kursi roda. Mendengar hal itu, Swigger mengaku telah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud. Kemudian Nick menghubungi rekan FBI dan meminta untuk mencari informasi seseorang yang bernama Michael Sandor. Ia pun berhasil melacak keberadaan orang itu yang katanya berada di Virginia. Di sisi lain, anak buah Kolonel Johnson juga telah mengetahui alamat Sarah dari laporan keuangan Swigger yang tiap bulannya mengirimkan bunga untuk Sarah. Disitulah mereka berhasil melacak alamatnya. Tidak lama mereka langsung mendatangi kediaman Sarah dan berhasil menangkap Sarah untuk dijadikan tawanan. Scene kembali ke Virginia. Swigger dan Nick mulai melakukan pengintaian pada sebuah rumah yang diduga sebagai hunian Michael. Swigger telah membaca situasi itu sebagai umpan yang memang dipersiapkan untuk dirinya. Ia pun tak mau kalah dalam menghadapi jebakan mereka. Mereka berdua lalu mengunjungi swalayan dan membeli bahan yang dibutuhkan untuk membuat peledak. Setelah mendapatkan semuanya, mereka pun mulai bekerja. Tak ketinggalan, Swigger juga melatih Nick untuk menjadi seorang sniper handal dengan melatih kesabaran, konsentrasi, dan ketenangan jiwa. Dengan persiapan yang cukup, mereka pun mulai beraksi. Di sini, Nick ditugaskan untuk mengamati situasi, sedangkan Swigger bergerak masuk memasang peledak dan membunuh petugas yang berjaga satu persatu. Dengan ketenangan jiwa dan arahan sang sutradara, Swigger berhasil menghabisi mereka. Swigger lalu bergerak masuk ke dalam rumah dan menemukan Michael di dalam. Disitulah Swigger menanyai Michael untuk siapa dan apa maksud Johnson melakukan pembunuhan terhadap uskup Ethiopia. Michael lalu menceritakan bahwa Johnson dan komplotannya adalah kontraktor dalam industri perminyakan di Ethiopia. Mereka telah melakukan pembantaian dan pengusiran terhadap penduduk desa. Tujuannya agar mereka mencari tempat pemukiman lain. Bahkan Michael menceritakan orang yang menugaskan Johnson adalah senator dari Montana. Di saat yang sama, tim penyerbu mendekati rumah dan akan menyerang Swigger. Michael mengakhiri perbincangan dengan Swigger setelah memberitahu kalau mereka telah menangkap Sarah. Dirasa Swigger akan membunuhnya, Michael memilih untuk bunuh diri. Kini, Swigger harus menghadapi para pasukan tim penyergap itu. Dengan mudahnya, mereka menghabisi pasukan setelah menginstruksi Nick untuk meledakkan bom yang telah mereka pasang. Tapi tak lama datang pula bala bantuan musuh yang menggunakan heli. Heli tersebut menembaki mereka berdua. Tentu saja serangan itu mengingatkan Swigger pada misi terakhirnya yang menyebabkan sahabatnya gugur. Merasa menembaki heli itu tidak aman bagi mereka, ia pun menyuruh Nick untuk mencari tempat perlindungan. Nick lalu berlari menarik perhatian pilot heli agar mendekati tangki gas yang ada di tempat itu. Dengan cepat Swigger menembaki tangki gas itu dan membuat heli itu terbakar. Disitulah mereka berhasil kabur dengan aman. Para agen FBI dan pimpinannya kembali dibuat heboh atas kasus penembakan di Virginia yang melibatkan Swigger dan agen mereka sendiri. Mereka semakin bingung dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Mengapa agen mereka memilih membantu seorang buron? Sementara Senator Charlie dan Kolonel Johnson sedang dibuat pusing oleh Swigger yang tidak pernah berhasil mereka bunuh. Kemudian scene beralih ke sebuah kota di negara bagian Montana. Nick menelpon ke kantor FBI dan berbicara dengan atasannya tentang keadaan yang ia alami. Hal itu sengaja mereka lakukan agar FBI dapat melacak keberadaan mereka. Lalu tiba giliran Swigger menelpon Johnson dan membicarakan tentang sebuah negosiasi. Swigger ingin agar Sarah dibebaskan dan ia memiliki bukti rekaman percakapannya dengan Michael tentang kejahatan Johnson. Namun Swigger juga meminta agar Senator Charlie dihadirkan. Setelah mereka berdua sepakat, Swigger menentukan koordinat lokasi tempat pertemuan mereka. Singkat cerita, Johnson pun mendatangi pegunungan bersalju. Di sanalah tempat pertemuan dengan Swigger. Tak lama, Senator Charlie juga datang dengan helinya. Sesaat setelah kedatangan Senator Charlie, muncullah sosok lelaki yang berjalan dengan menenteng senjata.
Mereka menyangka orang itu adalah Swigger. Secara tiba-tiba ia ditembak di bagian dada oleh seorang sniper suruhan Johnson. Ternyata mereka memang ingin mencurangi Swigger. Tapi Swigger sebagai seorang penembak jitu tidak kalah langka. Dari situlah Swigger mengetahui posisi sniper Johnson. Swigger dengan cepat menghabisi sniper Johnson yang sedang berkamuflase. Dan orang yang ditembak tadi adalah Nick yang menggunakan lempengan baja pelindung di tubuhnya. Kini hanya anak buah Johnson yang masih mengancam Sarah dengan pistol di tangan kirinya. Setelah menyetel teleskop dan melakukan pembidikan dengan cermat, Swigger mulai menarik pelatuknya. Dengan tepat, luncuran peluru Swigger berhasil menghancurkan jari telunjuk Jack. Tak sampai di situ, Swigger menghadiahi Jack tembakan lagi dan merontokkan lengannya. Sementara kedua bosnya hanya berdiri kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dari kejauhan, Swigger keluar dari persembunyiannya dan mendekati mereka. Di tempat lain, agen FBI juga menerima surat dari Nick yang memberitahu posisinya. Dengan cepat, pasukan FBI pun segera menaiki heli dan menuju ke lokasi yang dimaksud. Sementara Swigger dan Nick menggeledah mereka bertiga. Swigger lalu terlibat perdebatan dengan Charlie mengenai kejahatan yang dilakukannya pada desa di Ethiopia. Ternyata Charlie membantai orang-orang di sana bertujuan demi memuluskan pendirian perusahaan minyaknya. Di sana juga Charlie mengiming-iming Swigger agar bergabung menjadi anak buahnya. Tapi bagusnya ia tidak tergoda begitu saja. Namun tak lama kemudian pasukan FBI datang mendatangi lokasi. Tapi dengan cepat Swigger membakar ponsel yang berisi rekaman percakapan yang Charlie inginkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah tertawa dan berkata bahwa mereka tidak akan terkena tuntutan atas peristiwa pembantaian itu karena mereka sangat kebal hukum. Mereka berdua pun bergegas pergi. Tapi sebelum pergi, Johnson berkata, "Aku menang dan kau kalah." Tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Swigger dan Nick menyerahkan diri kepada pasukan FBI. Setelah Swigger ditangkap, ia meminta tuntutan atas perilaku Charlie dan Johnson di Ethiopia. Selain itu, ia juga ingin menjelaskan mengenai penembakan uskup. Atas permintaan Swigger, akhirnya mereka melakukan pertemuan antara Swigger sebagai pihak terdakwa, jaksa agung, pengacara, dan Kolonel Johnson untuk memberikan kesempatan kepada Swigger mengemukakan pembelaannya. Dia pun diberi kesempatan 5 menit berbicara dan membuktikan dirinya tak bersalah. Dengan sangat santainya, Swigger berkata ia mengaku jika senjata yang ada di depannya adalah miliknya. Begitupun dengan pelurunya. Namun ia langsung mematahkan tuduhan mereka dengan mencoba memalsukan peluru sembari menodongkan ke arah Nick dan Kolonel Johnson. Hal itu tentu saja membuat mereka kaget. Swigger pun menjelaskan bahwa sebelum meninggalkan rumahnya ia selalu menukar pin senapannya. Tujuannya agar senapan itu tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang, sehingga sangat mustahil bila dirinya membawa senapan yang tidak bisa digunakan. Terlebih lagi dengan membuat tuduhan bahwa senapan itulah yang digunakan untuk menebas uskup. Secara otomatis tuduhan Swigger sebagai pelaku penembakan telah terbantahkan. Namun Kolonel Johnson tidak diam saja. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang bisa menyeret dirinya ke dalam kasus tersebut. Tanpa rasa bersalah ia hendak meninggalkan ruangan. Dengan cepat Nick memperlihatkan foto-foto bukti kekejaman Johnson dan komplotannya yang telah membunuh banyak warga desa di Afrika. Namun lagi-lagi hal itu tak bisa membuat Kolonel Johnson ditahan karena kasus tersebut terjadi di negara lain. Begitupun dengan jaksa agung yang membenarkan bahwa mereka sedang tidak berada dalam pengadilan internasional dan jaksa agung tidak memiliki kuasa untuk menahan Kolonel Johnson. Akhirnya Kolonel Johnson meninggalkan ruangan setelah mengata-ngatai Swigger dengan kalimat "Aku menang dan kamu kalah lagi". Kemudian jaksa mendekati Swigger sembari mengatakan keadilan memang tak selalu menang. Ia pun membebaskan Swigger dari segala tuduhan. Dan pada malam harinya di sebuah rumah, Senator Charlie Kolonel Johnson sedang merayakan kemenangannya. Mereka sedang merencanakan lagi misi baru. Namun secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan anak buah mereka yang terjatuh dari lantai atas dalam keadaan telah tertembak. Begitu Kolonel Johnson berdiri, tiba-tiba peluru menembus dadanya dan membuatnya tewas seketika. Kini mereka diteror habis-habisan oleh Swigger. Dari serangan tersebut hanya menyisakan Senator Charlie dan seorang asistennya. Begitu Swigger berhasil membunuh asisten senator, ia pun muncul. Tapi dengan sombongnya, Charlie masih ingin menakuti Swigger dengan mengatakan bahwa dirinya adalah senator. Tanpa belas kasihan, Swigger lalu menembak kepala Charlie dan mengakhiri hidupnya. Sebelum pergi, Swigger mematahkan sebuah pipa saluran gas. Hal itu tentu menyebabkan rumah di sana terpenuhi uap gas. Dan seketika Swigger keluar, rumah itu pun terbakar.